kita langsung angkat pertanyaan berikutnya. Datangnya dari Progo dari Yogyakarta. Nama Anda sendiri yaitu Muhammad Fadil Al-Ghifari katanya Ustaz. Mau tanya nih Ustaz, bolehkah kita mencaci maki aliran tertentu atau sering mengusik aliran lain? Contohnya yaitu Wahabi membid'ahkan Nahdlatul Ulama. Itu bagaimana katanya Ustaz? Mencaci itu bukan solusi, ya. Mencaci itu bukan solusi. Dan akhlak Nabi SAW, An-Nabiya SAW laisa bisabbab wala la'an. Nabi itu tidak suka mencaci dan tidak suka melaknat. Dan guru kita Sayyidi Habib Umar, beliau tidak suka mencaci. Bahkan simbol orang lain itu nggak mau beliau sebutkan. Seperti yang Anda sebut tadi itu, Anda sebut satu aliran. Nah, kalau guru kita nggak mau menyebut seperti itu. Kenapa? Karena yura'in nufus. Orang itu menganut aliran apapun, dia menganggap aliran itu benar, maka dia anut, gitu ya. Kecuali tokoh-tokoh mereka yang memang naudzubillah, yang memang ada misi yang jelek. Tapi pengikutnya tidak ikut aliran apapun, kecuali dia meyakini aliran itu yang benar, maka dia ikut. Orang yang seperti ini tidak bisa kita caci alirannya. Karena kalau kita caci alirannya, dia akan berontak. Karena dia udah cinta sama aliran itu. Dia akan berontak. Nafsu, ini sifat nafsu. Dari sinilah para ulama kita yura'in nufus. Dia menerangkan aliran yang benar. Pernah Sayyidi Habib Umar duduk dengan para tokoh di Indonesia. Tokoh di Indonesia ini menginginkan Habib Umar dan santrinya cara dakwahnya seperti mereka. Apa mereka? Mencaci, menyebut nama aliran itu, mencaci figur-figurnya, ustadz-ustadznya dicaci, alirannya dicaci. Wal Habib Umar tidak sejalan dengan cara itu. Cara itu membuat orang yang masih simpati, ada orang itu simpati, bertambah simpati baru ikut jadi tokoh, kan gitu anunya itu tahapannya. Paling banyak itu simpati. Nah, ketika kita mencaci tokohnya, mencaci alirannya, apalagi dengan bahasa yang jelek, ya, orang yang simpati ini marah. Dia belum ikut, dia masih belum ikut aliran itu, dia masih simpati. Dia marah, akhirnya dia cacian itu membuat dia masuk ke aliran itu. Sehingga ini cara dakwah yang salah. Menjadi manfaatnya dari madaratnya lebih banyak madaratnya. Maka ketika Habib Umar duduk dengan mereka, dengan kerendahan hati Habib, coba memahamkan mereka. Beliau memberikan contoh aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia ini ibarat seperti api. Api ini kalau kita kasih kayu bakar akan semakin besar. Kalau kita diamkan api ini, nggak ada bahan untuk dia makan, lama padam sendiri.
Tapi kalau kamu ingin api ini cepat padam dengan dalam waktu yang singkat, siram air. Ini contoh yang beliau katakan kepada tokoh saat itu. Maksud beliau memberi kayu bakar pada api, mencaci aliran tersebut, menyebut namanya, aliran ini sesat, aliran ini neraka, menyebut figurnya, gurunya, tokohnya dicaci maki. Ini seperti kamu memberi kayu bakar pada api. Semakin besar dia, semakin besar dia. Tapi kalau kamu diamkan, kau anggap mereka nggak ada, karena jumlahnya nggak banyak, kau anggap mereka ada. Kamu dakwah, nanti itu akan padam, karena mereka nggak punya musuh. Aliran sesat itu mencari orang yang menerbitkan mereka. Mereka nggak punya orang, nggak punya masa, nggak punya lahan. Dia cari siapa toko yang nggak cerdas, yang mau mencaci dia sehingga dia terangkat. Ketika dia terangkat, dia udah di atas, disejajarkan, apalagi mau berdebat, masuk TV. Oh, ini dia sejajar. Yang tadinya dia di bawah santrinya kiai itu, di bawah santrinya ustadz itu, sekarang dia sejajar sama ustadznya. Nah, ini bukan yang cerdas ini. Biarkan dia, maka dia akan habis sendiri. Tapi kalau ingin cepat, kata Habib Umar, siram dia dengan air. Kalau kamu ingin memadamkan api fitnah orang yang caci sahabat, kamu cerita fadilah sahabat. Kumpulkan hadis-hadis yang sahih, kisah-kisah yang sahih tentang sahabat Nabi Muhammad, ceritakan pada umat masyarakat tanpa menyebut golongan itu, tanpa mencaci tokohnya. Ini ibarat kamu menyiram api itu, akan padam cepat. Kalau aliran itu membenci Ahlul Bait Nabi, membenci aulia Nabi, kumpulkan hadis-hadis, ayat-ayat, kisah-kisah yang sahih tentang aulia, tentang Ahlul Bait, ceritakan di masyarakat tanpa menyebut mereka. Seakan-akan mereka nggak ada. Ini kamu menyiram api dengan air, cepat padam. Gitu caranya. Jangan kita caci alirannya, kita caci tokohnya. Ini nggak menyelesaikan masalah, ini mengorbitkan mereka. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.